Hai, what is up, Crypto Fam, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu. Well, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini khusus gue pengen ngomongin tentang Luffy token. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu mengenai token ini, ataupun mungkin sudah menjadi holdernya. Dan untuk yang mungkin baru pertama kali melihat Luffy token ini, kalian bisa simak videonya, barangkali tertarik. So, pertama ini adalah websitenya Luffy ya. Ini ada di luffytoken.com. Ini gue udah translate ke bahasa Indonesia biar gampang dimengerti. Oke. Jadi Luffy merevolusi Cryptoverse. Luffy ini adalah token berbasis komunitas yang berjalan di jaringan Ethereum. Tujuannya adalah untuk membuat metaverse sendiri yang berisi utilitas seperti NFT marketplace, DEX platforms, and games. Hype metaverse udah dibangun sejak tahun-tahun sebelumnya, dan hype-nya itu akan menunjuk ke tahun ini ya, 2022. Makanya banyak sekali crypto coin yang projectnya mengacu ke metaverse, dan salah satunya adalah Luffy. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini ada tentang Luffy. Jadi di situ disebutkan bahwa Luffy diluncurkan pada 4 Agustus 2021 dengan satu misi: membangun seluruh ekosistem untuk pemegang dan penggemar. Luffy dibangun di atas dasar transparansi dan komunikasi terbuka dengan komunitas. Hari pertama membakar atau ngeburn dan melepaskan kontrak, menempatkan kontrol penuh token Luffy di tangan setiap pemegang. Jadi ini ada 4 poin yang di highlight sama Luffy, yaitu pertama tentang transparent team atau tim yang transparan. Kemudian untuk saat ini mereka menyebutkan bahwa sudah listed atau sudah listing di 8 central exchanges. Kemudian ada monthly burns dan utilities. Kita ke hal selanjutnya, kita scroll ke bawah lagi. Di situ ada tertulis, mengapa Anda harus berinvestasi di Luffy. Mengenai safety, jadi 100% liquidity burn sudah terjadi atau sudah dilaksanakan. Kemudian 54% supply burn pun juga sudah dilaksanakan. Kontrak audited by take rate juga sudah selesai. Ownerships renounce itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian untuk mengenai utilities atau kegunaan ya, nanti Luffy ini akan menerbitkan atau menciptakan NFT marketplace, kemudian DEX platforms, ada game juga, kemudian ada Luffy Swap. Kalau kita ke bawah lagi, kita akan menemukan tokenomics-nya ya. Di poin pertama tokenomics-nya, di situ ada 3% imbalan. Setiap pemegang akan mendapatkan pembagian 3% dari setiap transaksi. Ini yang paling gua suka dari tokenomics ya, dari token yang mempunyai tokenomics seperti ini, atau gue bisa katakan ini sebagai reflections. Artinya bahwa ketika setiap transaksi, misalkan kita melakukan transaksi, jadi 3% dari transaksi kita pun juga akan dipotong. Nah, itu nanti akan didistribusikan ke holdernya Luffy yang lain. Pun sama, ketika kita holder jangka panjang, kita nanti juga setiap harinya sebenarnya tergantung dari masing-masing exchange-nya ya. Kalau gua di L-Bank itu refleksinya itu bisa kelihatan setiap hari berapa yang gua terima setiap harinya. Dan ini gua bisa katakan adalah passive income, karena kita tinggal nge-hold. Of course harganya atau price-nya akan naik turun, tapi di saat bersamaan setiap harinya kita akan mendapatkan reflections atau token dari transaksi yang udah dilakukan oleh banyak orang seperti itu. Jadi ini sangat-sangat keren ya, dan ini nggak tanggung-tanggung 3% imbalannya atau 3% reflectionnya. Kemudian di situ di poin selanjutnya ada 2% pemasaran. Saat ini kami menghabiskan lebih dari
100.000 US dollar per bulan untuk pemasaran, likuiditas 2%, kumpulan likuiditas kami diisi dengan setiap transaksi yang mencegah manipulasi paus, which is good, dan 2% terbakar. Di situ dikatakan dengan membakar 2% dari setiap transaksi, kami mengurangi pasokan yang beredar dan mendukung tingkat harga baru. Kenapa gue bilang ini bagus? Karena gini, banyak token yang tidak punya mekanisme burning yang bagus. Artinya ini dengan adanya 2% terbakar, di setiap kali orang melakukan transaksi, 2%-nya pun akan terbakar secara otomatis. Ketika banyak orang yang bertransaksi, jadi akan semakin banyak token yang di burning atau yang terburning secara otomatis atau yang ditarik dari circulation supply-nya. Setelah dari tokenomics, kita ke bawah ada distribusi token. 54% dari total pasokan sudah dibakar. Kami membakar 2% token dari setiap transaksi dan menyelenggarakan acara pembakaran bulanan di mana 15 triliun token dibakar. Keren kan? Ini sekarang total circulating supply-nya untuk Luffy hanya tersisa 46% dari total circulating supply pada saat awal-awal itu. Oke, selanjutnya kita ke bawah ada tim inti. Luffy didirikan oleh CEO Terry. Hampir setelah diluncurkan, Luffy menjadi sangat populer dan sejumlah anggota komunitas mendekati Terry dengan keinginan untuk membantu. Setelah bekerja dengan setiap orang, Terry membeli individu kunci yang terbukti ahli dalam bidang fokus spesifik mereka. Ini membuktikan Luffy untuk tumbuh secara eksponensial karena setiap anggota berkontribusi dengan keseluruhan misi. Jadi memang untuk saat ini Terry masih belum doxed ya, artinya belum reveal dia fotonya seperti apa gitu kan. Terry sebagai CEO atau pendirinya. Kemudian di situ ada Benji, udah ada fotonya, ada Baran, ada Ishak, ada Petrus. Dan kemudian ini adalah roadmap-nya ya. Di sini disebutkan Q4 atau quarter 4. Kayaknya ini masih roadmap yang di tahun 2021. Jadi gue rasa untuk tahun atau quarter pertama tahun ini masih belum diperbarui. Jadi untuk rilisesnya ini memang belum ada yang tercentang ya. Luffy Swap juga belum ada, kemudian platform juga belum ada. Artinya memang ini kedepannya ini akan dilaksanakan. Cuma untuk saat ini memang belum. Kemudian untuk marketingnya, ini nanti masih ada collab with Shueisha, ads on anime sites. Ini yang udah dilaksanakan adalah advertisement in Asia, press release, removing the Inu. Jadi sekarang tadinya kan Luffy Inu, jadi sekarang sudah menjadi Luffy atau Luffy token. Kemudian untuk listingnya, Whitebit sudah, Bitmart sudah, top 10 centralized exchange sudah, tinggal 2 more centralized exchanges. Kemudian untuk secara general udah melebihi dari 30.000 holders. NFT airdrops ini juga belum, NFT Gachapon juga belum, trading competitions ini sudah dilaksanakan. Dan ini how to buy Luffy untuk menggunakan Uniswap ya, kalian bisa ikuti. Dan di sini juga disebutkan untuk slippage-nya kalian harus ngeset ke 0,50% and replace the last 2 digit dan buang 2 digit terakhir, kemudian ganti dengan 99. Untuk kontraknya ini adalah kontrak ya, smart kontraknya Luffy. Dan ini pun juga also available on these exchanges. Ada di Gate.io, ada Bitmart, Whitebit, Lbank, xt.com, Pikex, Hotbit, ZT Global, Shiba Swap, dan di VGX. Oke, jadi ini adalah keseluruhan dari websitenya Luffy Token. Kemudian kalau kita ke CoinMarketCap untuk melihat Luffy, untuk harga sekarang ini ada di 0,00 sekian, ada 90 di belakang koma, kemudian diikuti 7746. Dan berdasarkan CoinMarketCap, dalam kurun waktu 24 jam mengalami penurunan sebesar 1,64%. Kemudian kalau kita mengacu ke volumenya, kalau misalkan ini benar dan terupdate, ini dalam 24 jam mengalami penurunan sebesar 12,81% dan sekarang ada di angka
466.708 US dollar. Dan kalau kita ke chartnya, ini memang di Agustus, di awal-awal dia waktu itu punya 10 nol di belakang koma. Kemudian setelah dia di launch, memang dia pumping ya, mengalami kenaikan harga yang cukup drastis sampai di tahap ini dia menyentuh ATH-nya. Dia kill to zero, dan setelah menyentuh ATH-nya ini, Luffy pelan-pelan mengalami penurunan sampai sekarang ada di harga saat ini. Nolnya ada 9 di belakang koma. Oke, bisa kita lihat jumlah holdernya saat ini ada 16.407 holders. Yang pertama ini adalah dead wallet ya, artinya ketika token di burn ini nanti tokennya akan masuk ke dead wallet. Dan mungkin kalian udah pada tahu, ketika token sudah masuk ke dead wallet artinya sudah nggak bisa di jual belikan lagi, itu udah di burn karena itu udah ditarik dari circulating supply-nya. Dan kita bisa lihat di sini untuk persentasenya ada di 54,2714% seperti yang dituliskan di websitenya tadi ya. Jadi sekarang tinggal sekitar 46% sekian. Kemudian ini di wallet kedua dia punya persentase sebanyak 4%, 4, sekian persen. Dan ini selanjutnya ada di Uniswap, ada di 3%. Jadi kalau kita lihat di sini, wallet yang punya persentase sangat besar selain dead wallet ini adalah token yang kedua. Gua sih nggak tahu ini punyanya siapa, punyanya developer atau punyanya Paus juga gua nggak tahu. Yang jelas dari wallet selain dead wallet itu tidak ada yang melebihi persentase sebanyak 7%, which is good karena semakin kecil persentase yang dimiliki oleh wallet-wallet di top teratas ini akan mencegah untuk kayak semacam ya manipulasi harga. Artinya misalkan nih contoh, gua nggak tahu nih walletnya siapa ya, ketika misalkan wallet ini keluar dari project ini yang mana dia cuma mempunyai 4%, artinya tidak pasti ada dampaknya juga ke price actionnya, cuma nggak begitu besar dibandingkan ketika ada wallet atau top wallet yang mempunyai persentase lebih dari 7%. Dan di Twitternya ini Luffy Token mempunyai followers banyak 50,9k. Well, oke, kita akan lihat ada hal-hal apakah yang baru di sini di Luffy Token ini sesuai dengan Twitternya. Oke, dari tweetan ini di tanggal 29 Januari dia nge-tweet tentang Luffy NFT Marketplace sudah di atau baru di audit oleh Certik. Oke guys, jadi ini gue udah masuk di certik.com dan memang Luffy NFT Marketplace sedang diaudit dan sekarang progresnya berada di 99% atau sedang menunggu final reportnya untuk di delivered. Well, ini menandakan bagus sekali karena kalau misalkan kalian tahu bahwa Certik punya standar tinggi ketika melakukan audit, mereka akan mengecek atau mengaudit secara keseluruhan project ini ya, apalagi untuk safety atau security-nya mereka sangat concern sekali dengan hal itu. Artinya bisa kita simpulkan bahwa nanti ya, ketika nanti Luffy NFT Marketplace selesai audit dari Certik dan hasilnya mempunyai skor yang bagus, kemudian oke lah, pasti akan ada findings di sana atau temuan-temuan atau mungkin hal-hal yang perlu diimprove. Kalau misalkan mereka bisa menyelesaikan findingsnya itu atau meresolve findingsnya itu, ya bagus seperti itu. Nanti kita akan melihat hasilnya setelah selesai audit seperti apa, skornya dan findingsnya apa saja. Kemudian mari kita scroll ke bawah. Di situ di tanggal 29 Januari pun juga ada tweet dari Luffy Token Official tentunya. Nah, ini video pendek sih.
Jadi di situ menandakan atau seakan-akan bahwa menurut gua nih yang gue tangkap, Luffy token akan menjadi salah satu sponsor di FIFA World Cup Qatar 2022. Mungkin seperti itu. Jadi ini masih belum jelas kabar ini mengarah kemana, dia cuma menampilkan hintnya doang. Dan juga perlu diketahui bahwa Luffy pun tergabung ke dalam One Alliance, an alliance of verified project. Jadi kalau kita lihat ke bawah di sini, our missions atau misinya One Alliance, to create a safe place where investors can find projects that are well managed, trusted and secure. Jadi memang menurut ini semua project yang nantinya pengen tergabung dengan One Alliance ya harus dicek backgroundnya seperti itu. Dan official membernya ini untuk saat ini ada Deku Inu, ada Luffy, ada Goku Inu, ada Chopper Inu. Ini sebenarnya anime tokens. Ya, menurut gua ya nantinya juga ke depannya menurut gua mereka akan punya kayak semacam metaverse yang di situ tergabung anime token. Which is kalau misalkan kayak gua penggemar anime atau manga yang punya relations dengan mungkin Luffy, Goku, atau Chopper, atau Deku, surga deh buat kita, ya kan? Ini kalau misalkan penggemar anime. Jadi satu hal yang bisa gue simpulkan mengenai Luffy token ini, untuk saat ini gue bisa bilang bahwa Luffy token adalah underrated token yang sebenarnya punya project bagus ke depannya. NFT market sedang diaudit, gue rasa NFT market akan di-launch setelah audit selesai. Kemudian nanti juga ada Luffy Swap, ada game, ada DEX platforms, kemudian Metaverse. Ini bisa katakan project-project tersebut adalah bukan kaleng-kaleng. Ini punya potensi bahwa kedepannya Luffy pun bisa harganya bisa ngepump. Alright guys, so tetap Dior, do your own research. Gua tidak mengajak kalian untuk menjual ataupun membeli aset kripto. Do your own research. Dari gua sekian, gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.